Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Ayub 42 ayat 1 sampai 6 dengan tema Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam kesaksian Alkitab, Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Oleh sebab itu, Ayub dipuji Tuhan di depan iblis. Akan tetapi dalam pemikiran iblis bahwa hidup Ayub bisa menjadi demikian karena Tuhan melindungi dan memberkatinya, sehingga terpenuhi kehidupannya. Tetapi kalau tidak mendapatkan apa-apa, bisa saja Ayub menyangkal Tuhan. Dengan statement iblis ini, Tuhan memberi kesempatan kepada iblis untuk melakukan apa saja. Selain mengulurkan tangan iblis untuk bertindak akan diri dari Ayub sendiri. Allah tidak menginginkan iblis mengganggu diri dari Ayub, fisik Ayub, ataupun menyentuh diri dan nyawa Ayub. Semua harta kekayaan, bahkan anak ataupun istri Ayub, bisa dipakai iblis untuk mencobai Ayub. Tetapi sekali lagi diri dan nyawa tidak bisa disentuh oleh iblis. Dan ini terlihat jelas bahwa ada batas atau sesuatu yang tidak bisa dipegang atau dilakukan oleh iblis terhadap Ayub. Diri dan nyawa Ayub itu hak mutlak dari Allah. Dengan demikian, iblis melakukan pencobaan terhadap Ayub sehingga Ayub hidup menderita. Kalau kita melihat dari kitab Ayub, maka kita akan dapati ada 5 penderitaan yang dialami oleh Ayub. Pertama, 10 anaknya, 7 laki-laki dan 3 perempuan mati semua. Kedua, semua harta benda Ayub habis semua. Baik itu terbakar ataupun dicuri orang. Ketiga, teman-teman dekatnya Elifas, Bildad, Sofar mempersalahkan Ayub. Keempat, istri yang dicintainya bukan saja seharusnya berduka, tapi mempersalahkan Tuhan dan meminta Ayub untuk mengutuki Tuhan. Kelima, Ayub mengalami pergumulan batin yang hebat. Saudara-saudara, dalam penderitaan yang cukup berat yang dialami oleh Ayub, Ayub menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Akan tetapi ketabahan tersebut hanya berlangsung 7 hari. Setelah itu Ayub mulai mengeluh kepada Tuhan. Dengan keadaan yang dialaminya, Ayub mulai mengutuki hari kelahirannya. Ayub meminta keadilan Tuhan karena dia merasa orang benar. Kenapa sepertinya Allah memperlakukan dia ataupun Ayub seperti itu? Bahkan Ayub menentang Tuhan untuk hadir dalam pengadilan agar ia bisa membela perkaranya. Karena dalam pengadilan, menurut Ayub, di situ akan terlihat kebenaran. Di situ akan terlihat bahwa yang dilakukan Ayub adalah kebenaran. Kenapa harus hidup dalam penderitaan? Ada apa sebenarnya? Sehingga disitulah bisa terlihat bahwa ternyata Ayub itu harus dipulihkan dari segala macam penderitaan. Itu rencana dan keinginan dari Ayub sendiri. Walaupun Ayub mengalami guncangan psikis, mental dan batin yang begitu hebat dan mulai mengeluh kepada Tuhan, tetapi kita lihat Ayub tidak mempersalahkan Tuhan. Ayub tetap memahami tentang kedaulatan Tuhan. Dan ketika Tuhan menunjukkan kuasanya
yang tidak ada satupun campur tangan Ayub. Ayub mulai menyadari keberadaannya. Ayub menyadari keberadaannya, ternyata memang dia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Sehingga dia merendahkan diri kepada Tuhan, dan dalam kesadaran Ayub mencabut perkataan-perkataan yang pernah ia ucapkan. Mengeluh akan keadaannya dan mengutuki hari kelahiran, bahkan menentang Tuhan dalam pengadilan. Saudara-saudara, dalam ayat 2, Ayub mengatakan, "Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ini merupakan pengakuan Ayub tentang kedaulatan Tuhan. Ayub mengakui bahwa Allah adalah Maha Kuasa dan Maha Tahu. Dan pada ayat yang ketiga kalau kita baca, Ayub mengakui akan keterbatasan akalnya untuk memahami akan kedaulatan Tuhan. Cara kerja dan rencana Tuhan jauh melebihi akal manusia. Sehingga manusia termasuk Ayub tidak bisa menyalami atau mengerti. Termasuk apa yang dialami oleh Ayub sendiri. Penderitaan yang begitu hebat. Kenapa penderitaannya begitu berat? Tidak mampu untuk dipahaminya. Itulah keterbatasan Ayub untuk memahami apa yang direncanakan, apa yang dilihat oleh Allah. Saudara-saudara, Ayub menyadari bahwa pengenalannya tentang Allah itu didapatkannya dari orang lain. Maksudnya, dia mengenal Tuhan, dia percaya Tuhan. Itu melalui pengajaran pendidikan formal dari para imam dan tradisi orang percaya. Bahwa cerita-cerita mengenai Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu perkasa, Allah yang memberkati, itu yang dia dapatkan. Walaupun itu dari pendidikan ataupun tradisi orang percaya cerita-cerita, Ayub itu merupakan orang yang percaya, saleh di antara orang-orang percaya pada waktu itu. Ayub yang paling jujur. Ayub tidak melakukan kejahatan dan takut akan Tuhan. Tetapi dengan kejadian yang dialami oleh Ayub, Ayub merasa seakan-akan itu semua tidak cukup. Tidak cukup menyalami, memahami rencana Tuhan. Apa yang diperbuat Tuhan tidak cukup. Itu yang dia rasakan. Oleh sebab itu, dengan pengalaman empiris, yaitu pengalaman langsung yang diterima dan dirasakan oleh Ayub, Ayub dapat memahami tentang siapa dan bagaimana Allah itu dalam kehidupan manusia, dalam kehidupannya. Bagaimana keagungan Tuhan, bagaimana kedaulatan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan dipahaminya dalam penderitaan yang dia alaminya. Kedaulatan Allah ternyata tidak bisa terpahami oleh logika manusia. Untuk itu Ayub mencabut semua perkataannya dan menyesal. Bentuk penyesalan Ayub adalah dengan duduk dalam debu dan abu. Perlu diketahui, dalam budaya pada waktu itu, debu dan abu adalah simbol dari ketidakberdayaan dan kehampaan di hadapan Sang Pencipta. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tema kita, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Ini memberikan satu perenungan kepada kita, siapa sebenarnya Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa melebihi kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Kekuasaan Tuhan tidak terbatas oleh hukum alam,
logika manusia ataupun ruang dan waktu. Kekuasaan Tuhan beyond terhadap kekuatan-kekuatan manusia, terlebih kekuatan iblis. Oleh sebab itu kita harus bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa dan sanggup melakukan segala sesuatu. Ini bisa kita lihat lewat Paskah yang telah kita lakukan. Ada satu perenungan yang dalam. Seakan-akan iblis itu sangat berkuasa, melebihi kuasa Tuhan. Rencana Tuhan bisa dikalahkan oleh kuasa iblis. Ternyata tidak demikian. Bahwa justru Allah mempergunakan keinginan dan rencana Allah untuk proses keselamatan Tuhan. Dan dalam Paskah, dalam kebangkitan, Allah itu menunjukkan tentang eksistensinya, tentang kuasanya. Bahwa iblis tidak sanggup mengalahkan Allah. Dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai Tuhan mengalahkan kuasa iblis. Bangkit dari antara orang mati. Di situ letaknya kekuasaan Allah. Saudara-saudara, karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, bisa kita melihat bahwa ternyata diri kita adalah kecil di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menyerahkan diri kita secara total dalam pengasihan Allah dan rencana Allah. Karena siapakah kita manusia? Orang yang percaya kepada Tuhan terhadap kehidupan kita. Di hadapan Tuhan siapakah kita? Itu tidak ada bandingannya. Oleh sebab itu, percuma kita melakukan segala sesuatu, ataupun percuma kita merencanakan sesuatu, kalau kita tidak minta pertolongan daripada Tuhan. Kalau tidak ada campur tangan Tuhan, akan membuat rencana kita akan tidak berarti sama sekali. Tetapi kalau campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam rencana kita, maka akan membuat rencana kita akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, di pihak lain, ketika kita mengatakan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, bukan saja ada pengakuan dari kita tentang kedaulatan Tuhan, tetapi juga kita hidup dalam kerendahan hati dan juga kita berhikmat. Untuk itu, marilah dalam kehidupan kita, terlebih pada waktu kita berada dalam pergumulan hidup, penderitaan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dan minta tolong kepada Tuhan, agar Tuhan menolong kita. Dan perlu kita ketahui, dalam kita meminta pertolongan kepada Tuhan, harus dengan kerendahan hati, serta mengakui akan kemahakuasaan Allah. Dan dalam kerendahan hati, kita harus mengakui akan kelemahan dan dosa kita, sehingga Tuhan akan memberkati kita. Sama seperti Ayub, ketika Ayub menyadari dan hidup dalam penyesalan, Allah memberkati Ayub dengan mengembalikan semua harta-harta Ayub, termasuk Ayub kembali mempunyai anak, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Dan dalam kesaksian Alkitab, anak perempuan dari Ayub merupakan perempuan-perempuan yang tercantik di daerah itu. Dan kalau kita melihat, Allah memberikan kekayaan lebih daripada kehidupan yang terdahulu. Jadi ada penambahan kekayaan, ada diberkati Tuhan harta-harta dari Ayub. Ini mengatakan bahwa ketika kita hidup dalam penyesalan, ketika kita hidup di dalam perenungan yang dalam akan kehidupan kita tentang kemahakuasaan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menolong kita. Demikianlah firman Tuhan.
Tuhan memberkati kita.